Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, hari ini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada bab 2 tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, luruskan niat kalian menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan klasifikasi sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan tentang sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jumlahnya sama dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berjumlah 20 sifat. Nah, itu tadi pengertian dari sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke klasifikasi atau pembagian sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama sifat mustahil dari sifat nafsiyah, yang kedua sifat mustahil dari sifat salbiyah, yang ketiga sifat mustahil dari sifat ma'ani, dan yang terakhir sifat mustahil dari sifat ma'nawiyah. Baik, yang pertama adalah sifat mustahil dari sifat nafsiyah. Nah, sifat mustahil dari sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu Adam, yang artinya tidak ada. Nah, jadi Allah itu mustahil bersifat tidak ada. Yang kedua adalah sifat mustahil dari sifat salbiyah. Nah, sifat mustahil dari sifat salbiyah ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada hudus, yang artinya baru. Yang kedua ada fana, yang artinya rusak. Yang ketiga, mumatsalatuhu lil hawadithi, yang artinya sama dengan makhluk. Yang keempat, ihtiyajuhu li ghairih, yang artinya membutuhkan orang lain. Dan yang kelima ada ta'addud, yang artinya berbilang. Nah, sifat-sifat ini tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga, yaitu sifat mustahil dari sifat ma'ani. Nah, jumlahnya ada 7, yaitu yang pertama ada al-ajzun, yang artinya lemah. Yang kedua ada al-karahah, yang artinya terpaksa. Yang ketiga ada jahlun, yang artinya bodoh. Yang keempat ada mautun, yang artinya mati. Yang kelima ada somamun, yang artinya tuli. Yang keenam ada umyun, yang artinya buta. Dan yang terakhir ada bukmun, yang artinya bisu. Sekarang kita masuk ke kelompok yang terakhir, yaitu sifat mustahil dari sifat maknawiyah. Nah, jumlahnya juga ada 7, yaitu yang pertama ada ajizan, yang artinya yang lemah. Yang kedua ada mukrohan, yang artinya terpaksa. Yang ketiga jahilan, yang artinya yang bodoh. Yang keempat ada mayitan, yang artinya yang mati. Yang kelima asomu, yang artinya yang tuli. Yang keenam ada akma, yang artinya yang buta. Dan yang terakhir ada abekam, yang artinya yang bisu. Nah, itu tadi tentang klasifikasi sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pengertian dari sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata jaiz menurut bahasa artinya adalah boleh. Nah, jadi sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang boleh ada dan boleh pula
pula tidak ada pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz ini disebut juga dengan sifat kebebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Maksud kebebasan di sini adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak, atau disebut dengan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, atau disebut juga dengan masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, yang artinya segala sesuatu yang dikehendaki Allah terjadi dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Nah, contoh dari sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ini misalnya Allah berkehendak untuk menjadikan orang miskin lalu tiba-tiba menjadi kaya, ataupun sebaliknya orang kaya tiba-tiba menjadi miskin. Atau contoh lain misalnya Allah bisa saja berkehendak menjadikan orang yang sakit menjadi tiba-tiba sembuh, ataupun orang yang sehat menjadi sakit. Nah, jadi semua itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai hamba hanya bisa berikhtiar dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik semua, itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat ini merupakan kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jumlahnya sama, yaitu berjumlah 20 sifat. Yang kedua yaitu sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun contoh dari sifat jaiz ini yaitu Allah itu berkehendak untuk menjadikan orang yang sakit menjadi tiba-tiba sembuh maupun sebaliknya. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dan semoga apa-apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.